Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan kita sudah sampai di buku yang kelima dari 6 buku yang kita akan baca, dan kita sekarang sudah atau akan masuk pada bab yang ke-62 dari 67 bab yang akan dibahas pada kitab ini, yaitu kata penulis rahimahullah, babu majaa fi kathratil halif, bab tentang sering bersumpah, ya, maksudnya terlalu gampang bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, ini ada hubungannya dengan masalah akidah terhadap orang yang gampang dan sering bersumpah. Taib. Jadi majaa fi kathratil halif, bab tentang banyak bersumpah atau sering bersumpah. Sebelum kita masuk menjelaskan apa hubungannya dengan tauhid, dengan akidah, masalah sumpah juga berkaitan dengan masalah fikih. Yang pertama adalah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah atau sifat-sifatnya, maka itu adalah syirik. Ini yang pertama, ya. Jadi kita hanya bersumpah dengan menggunakan nama atau sifat-sifat Allah. Kita mengatakan wallahi, kita mengatakan demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Al-Jabbar, demi Al-Quddus. Atau kita mengatakan dengan sifatnya, misalnya demi pencipta langit dan bumi, demi penguasa alam semesta, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang mengatur kehidupan manusia, ya, demi Tuhan yang berada di langit, sifat-sifatnya. Tapi kalau selain dari nama dan sifat, misalnya kita mengatakan demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi Nabi Muhammad, demi Jibril, ya, demi ayahku, demi ibuku, sumpah, maka ini adalah syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau telah berbuat syirik. Dan orang yang bersumpah menggunakan selain nama Allah, syiriknya itu ada 2 macam. Bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Kalau syirik besar, ketika dia mengagungkan yang dia pakai bersumpah itu seperti dia mengagungkan Allah.
demi Ka'bah. Dia muliakan Ka'bah seperti dia memuliakan Allah. Ya, demi Jibril, maka dia muliakan seperti dia memuliakan Allah. Dia setarakan dengan Allah. Maka ini adalah syirik besar. Tapi kalau misalnya di bawah dari itu dia bersumpah dengan sesuatu yang dia agungkan, tapi dia mengagungkannya tidak seperti mengagungkan Allah, atau mungkin dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak diagungkan, maka ini adalah syirik kecil. Dan siapa yang bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah, maka solusinya adalah dia bertobat, dia beristighfar, dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, man halafa wa qala fi halifi ya wallata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah dan di dalam sumpahnya dia mengatakan demi Al-Lata, demi Al-Uzza. Al-Lata, Al-Uzza berhala. Ya, artinya dia telah bersumpah dengan menggunakan selain nama atau sifat Allah. Kata Nabi, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan la ilaha illallah. Ini ya, jadi cara bertobatnya orang yang bersumpah dengan menggunakan selain nama atau sifat Allah, maka dia bertobat, dia beristighfar, dan dia mengatakan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sumpah yang tidak dimaksud. Ya, artinya kalau kita lihat pada orang Arab, itu sering mereka mengucapkan kalimat wallah. Itu sudah menjadi hal yang terbiasa. Ya, sedikit-sedikit wallah, la wallah, na'am wallah, iya, tidak wallah, iya wallah. Terlalu gampang mereka mengucapkan, itu yang biasa mengalir di lisan mereka. Dan ini namanya sumpah yang tidak dimaksud. Artinya sudah terucap tanpa maksud untuk menekankan sesuatu. Ya, makanya seperti ini tidak ada kafarahnya, tidak ada dendanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tadi ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa kalian karena sumpah yang lagu, sumpah yang tidak dimaksud. Kata demi Allah tapi kalimat yang biasa berjalan. Ini tidak ada kafarah atau dendanya. Kemudian yang ketiga, yaitu sumpah, ya, keadaan sumpah dengan kafarah. Yang ketiga ini, ada sumpah yang tidak ada kafarahnya, dan ada sumpah yang wajib membayar kafarah. Sumpah yang tidak ada kafarahnya adalah sumpah akan sesuatu yang telah berlalu. Misalnya, demi Allah, kemarin saya tidak ambil. Demi Allah, kemarin saya tidak pergi, saya tidak berangkat. Ya kan? Maka dia bersumpah dengan sesuatu yang telah lewat. Makanya tidak ada kafarahnya, tidak ada dendanya. Kalau dia betul, dia mengatakan demi Allah saya tidak ambil kemarin, kalau dia jujur, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia bohong,
maka dia berdosa tapi tidak ada dendanya, tidak ada kafarahnya. Adapun bersumpah dengan yang akan datang, ini ada dua macam. Ada dua macam. Ada yang tidak ada kafarahnya dan ada yang ada kafarahnya. Yang tidak ada yaitu ketika dia membangun sumpahnya di atas dugaan kuat. Misalnya, demi Allah, ya, si Zaid besok datang, demi Allah. Tapi ternyata Zaidnya nggak datang. Artinya dia dugaan, dia bangun di atas dugaan dia, prasangka dia, sepertinya datang. Maka ini tidak ada kafarahnya. Tapi kalau dia mengatakan, ini yang ada kafarahnya ya, dia mengatakan demi Allah, ya, demi Allah besok atau sebentar atau 1 jam kemudian saya akan bersedekah atau saya akan berangkat atau saya akan, ya kan, maka saya tidak akan, sesuatu yang depan, saya akan atau saya tidak akan, gitu ya, sama saja, mau akan mau tidak akan. Dia bersumpah, demi Allah saya akan, demi Allah saya tidak akan, ya kan, sesuatu yang akan datang. Nah, ketika dia sudah bersumpah seperti ini, maka wajib dia kerjakan. Ketika dia tidak kerjakan, maka wajib dia membayar kafar, dia membayar denda. Ya. Keadaan yang keempat dari sumpah yaitu pembatalan sumpah. Pembatalan sumpah. Dia sudah bersumpah, tapi setelah dia pikir-pikir, misalnya, demi Allah saya akan berangkat. Setelah dia pikir-pikir, tidak jadi deh. Kalau sudah bersumpah, ya kan? Akhirnya dia batalkan sumpahnya. Maka pembatalan sumpah itu ada beberapa macam. Yang pertama, kalau sumpahnya tersebut adalah kesyirikan. Ya, demi Allah saya akan bawa ayam, saya akan lempar telur, ya, di sungai ini untuk penghuninya. Saya akan bawa ayam, ya, atau sembelih ayam untuk penghuni gunung. Maka ketika dia bersumpah seperti ini, maka wajib dia batalkan sumpahnya, karena itu syirik. Dan dia wajib membayar denda. Demikian pula kalau kafarahnya itu, kalau sumpahnya itu sesuatu yang merupakan dosa. Pokoknya demi Allah nanti malam, ya, nanti malam 5 botol misalnya, ya kan, maka wajib dia batalkan sumpahnya dan dia membayar denda. Dan ada sumpah yang bukan dosa, demi Allah saya berangkat, demi Allah saya tidak berangkat, demi Allah saya bersedekah, tidak bersedekah. Ketika dia bersumpah seperti ini dan ini tidak ada dosa, maka wajib ia laksanakan sumpahnya, dia jaga sumpahnya, karena dia sudah bersumpah, ya kan? Karena dia sudah bersumpah. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu kafarah sumpah, dendanya sumpah. Kafarah sumpah sebenarnya disebutkan pada ayat la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum.
maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan. Maksudnya makanan yang sedang, bukan makanan yang mahal, bukan pula makanan yang murah, tapi yang sedang, pertengahan dari apa yang kita makan. Ini caranya, memberi makan 10 orang miskin. Ya, caranya mungkin kita memasak, kemudian kita panggil 10 orang datang makan, atau kita traktir di warung makan, ayo makan 10 orang, ya kan? Atau kita bungkus kemudian kita bagikan kepada 10 orang, ya. Jadi intinya tidak kita bayar pakai uang. Ini uang. Tidak, tapi kita dalam bentuk makanan. Yang kedua, au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Laki-laki pakaian yang bisa dipakai sholat, seperti jubah atau gamis dengan sarungnya. Kalau perempuan ya yang bisa dia pakai sholat juga, seperti kudung dan pakaian panjangnya, ya kan, yang bisa dia pakai sholat, sudah berarti 10 lembar dia kasih kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Enggak ada budak ya sekarang di negara kita. Nah, berarti tinggal dia pilih, mau dia beri makan terserah, dia mau beri pakaian atau dia membebaskan budak terserah, dia pilih salah satunya. Ya, kalau dia tidak mampu salah satu dari 3 tadi itu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Dia berpuasa 3 hari berturut-turut, sebagaimana tafsir Ibnu Mas'ud. Ya, ini kafarah atau denda dari sumpah. Taib. Ingat tadi ya, berarti yang ada dendanya adalah sumpah yang akan datang. Maksudnya kita menekankan sesuatu yang akan datang. Demi Allah saya akan gini, demi Allah saya tidak akan begini, ya kan? Ketika dilanggar, wajib membayar denda atau kafarah sebagaimana yang telah disebutkan. Taib, ini berkaitan dengan fikih, ya, fikih dalam sumpah. Baik, fikih dalam sumpah. Sekarang kita masuk ya pada pembahasan tauhid ya. Sumpah bagaimana hubungannya dengan tauhid. Taib. Kata penulis rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, firman Allah taala yaitu surah Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Asyahid adalah wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah kalian. Jagalah sumpah kalian. Penjelasan ayat secara global. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah tidak akan menghukum atau menyiksa kecuali orang yang memang berniat dalam sumpahnya. Artinya memang dia serius dan punya maksud, yaitu dia menekankan dengan sumpah. Dia bukan sekedar ucapan biasa sehari-hari, bukan. Tapi memang dia meniatkan sumpah. Itu yang ada kafarahnya. Kemudian dijelaskan tadi bagaimana kafarah sumpah, ya, dan kita diperintah untuk menjaga
sumpah kita. Kita masuk di faedah dari ayat. Faedah yang pertama, terdapat penjelasan akan keindahan Islam, keindahan dan kebaikan Islam. Karena bayar denda saja itu ada pilihan, terserah. Mau kasih makan boleh, memberi pakaian boleh, membebaskan budak boleh. 3 dikasih pilihan. Tidak mampu salah satunya, boleh puasa 3 hari, ya, berturut-turut. Menunjukkan agama Islam merupakan agama yang baik, ya, agama yang baik, ya, tidak ada pemaksaan. Ya, tidak ada pemaksaan, tapi sesuai dengan kemudahan atau kemampuan. Faedah yang kedua, tidak ada dosa dan tidak ada denda bagi sumpah yang lagu, sumpah yang tidak dimaksud. Di ucapan demi Allah, wallah sudah menjadi kalimat yang terbiasa terucap. Ini kalau di orang Indonesia jarang, ya. Tapi kalau di orang Arab, ya, sekalipun Arab Yaman, itu mereka sedikit-sedikit wallah, la wallah, naam wallah, dikit-dikit wallah, ya kan? Maksudnya sudah menjadi bahasa mereka. Artinya mereka sudah terbiasa seperti itu dan mereka tidak memaksudkan sumpah. Iya. Faedah yang ketiga, haramnya membatalkan sumpah bila tidak ada maslahat. Haramnya membatalkan sumpah bila tidak ada maslahat. Artinya kalau ada maslahat, misalnya karena itu kesyirikan, ya wajib kita batalkan. Karena itu dosa, ya wajib kita batalkan. Ya kan? Ya, atau bukan dosa tapi ternyata itu lebih baik kalau dibatalkan, ya maka dia batalkan dan dia membayar kafarah. Taib. Faedah yang keempat, wajibnya membayar kafarah, ya, bagi siapa yang membatalkan sumpahnya. Bagi siapa yang membatalkan sumpahnya. Sudah kita bahas tadi, ya, sumpah yang bagaimana? Sumpah yang bagaimana? Yang kalau tidak dikerjakan itu membayar kafarah. Itu sumpah yang akan datang, ya, demi Allah saya akan, saya tidak akan, sesuatu yang akan datang. Ketika dia tidak kerjakan sumpahnya itu, maka wajib dia membayar kafarah. Faedah yang kelima, agama Islam sejak dahulu, ya, mengajarkan untuk memerdekakan budak. Jadi sejak 1400 tahun yang silam, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Islam sudah memberikan ilmu atau pengajaran dan dorongan untuk membebaskan budak. Yang keenam, faedah yang keenam, haramnya sering bersumpah. Haramnya sering atau bergampangan bersumpah. Faedah yang ketujuh, wajibnya menjaga sumpah. Wajibnya menjaga sumpah. Ya, artinya kalau sudah bersumpah, ya kita wajib untuk melaksanakannya. Ya, wajib untuk kita jujur, tidak boleh bohong dalam sumpah. Ya kan? Taib. Hubungan antara ayat ini dengan bab. Hubungan antara ayat dengan bab, di mana pada ayat menjelaskan akan haramnya sering bersumpah tanpa sebab. Ya. Jadi enggak ada sebab tiba-tiba bersumpah. Ini sesuatu yang haram. Kemudian hubungan antara ayat dengan tauhid, di mana pada ayat menjelaskan akan haramnya sering bersumpah. Karena sering bersumpah ini
Orang yang sering bersumpah itu tanda bahwa dia kurang dalam mengagungkan Allah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Jadi nama Allah itu begitu mudah bagi dia. Demi Allah, saya tidak ambil sandal tak. Demi Allah, tadi saya tidak lihat kita. Sedikit-sedikit sumpah. Ya kan, maksudnya terlalu murah dan terlalu rendah nama Allah bagi orang yang bersumpah itu, bagi orang yang sering bersumpah. Artinya kalau betul-betul seorang memuliakan Allah, maka pada kondisi-kondisi yang sangat penting dia pakai untuk bersumpah. Kalau tidak, enggak. Karena dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Nah, ini pertanda bahwa orang yang sering bersumpah berarti dia kurang dalam memuliakan, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hubungannya dengan tauhid, bahwa orang yang sering bersumpah itu artinya kurang pengagungan dia, pembesaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Orang yang sempurna tauhidnya, maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dia tidak sering bersumpah. Memang ketika dia bersumpah itu sesuatu yang sangat penting, sehingga dia harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-halifu manfaqatun lis-silati mamhaqatun lil kasbi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu melariskan dagangan. Ditanya, asli ini? Demi Allah asli. Barang asli ini demi Allah. Ya kan? Padahal palsu. Tapi dia sudah bersumpah. Kata Nabi, sumpah itu melariskan dagangan. Kalau mau laris dagangan pokoknya sedikit-sedikit sumpah, ya kan? Bagus ini, bagus demi Allah, bagus. Ujamin ki, bagus demi Allah, ya kan? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah itu melariskan dagangan namun menghilangkan berkah. Jadi memang banyak tapi hilang berkahnya. Hilang berkahnya, artinya hilang kebaikannya. Mungkin banyak, tapi bagaimanapun banyaknya di dunia ini, pada akhirnya dua kemungkinan. Hartanya yang duluan meninggalkan dia, atau dia yang duluan meninggalkan hartanya, kan begitu. Yang kedua, ketika dia bersumpah untuk melariskan dagangan, maka dia akan diperhadapkan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan menghilangkan berkah, menyebabkan dia mendapatkan siksaan. Pastinya bagaimanapun banyaknya harta yang didapatkan, pasti juga akan hilang. Ya kan? Akan hilang sebelum dia mati, atau dia yang mati duluan, sehingga hartanya itu diambil oleh ahli warisnya, ya, dan ahli warisnya tidak memperhatikannya, ya kan? Dan dia di hari kiamat disiksa karena hal tersebut. Ini menghilangkan berkah namanya, ya, tidak menjadi sebab kebaikan. Taib. Kita masuk di faedah dari hadis. Faedah yang pertama, haramnya banyak bersumpah atau sering-sering bersumpah. Ya, jadi haramnya sering-sering atau banyak bersumpah. Faedah yang kedua, haramnya melariskan barang dagangan dengan cara yang haram. Jadi bukan cuma sumpah saja untuk melariskan dagangan yang dilarang, tapi dengan cara apa saja. Sesuatu yang haram
untuk melariskan dagangan, ini semuanya dilarang. Ya, entah dengan cara berbohong, dengan cara menipu, dengan cara menampilkan yang bagus ternyata menyembunyikan yang jelek. Ya, ini semuanya hukumnya adalah haram. Faedah yang ketiga, dusta dalam jual beli, dusta dalam jual beli merupakan sebab hilangnya keberkahannya. Jadi dusta dalam jual beli adalah sebab hilangnya keberkahan dalam jual beli itu. Iya, tadi ya, hilangnya keberkahan. Berkah artinya kebaikan. Ya, membawa kepada kebaikan. Artinya kalau hilang berkahnya, nggak ada kebaikan. Dari sisi mana nggak ada kebaikannya? Ya, seandainya pun banyak kita dapat, yang banyak ini pertama tidak akan pernah cukup karena kita tambah rakus dengan dunia, nggak pernah cukup. Apalagi mungkin harta kita ini pada akhirnya bangkrut. Misalnya terkena riba, terperangkap riba, utang piutang yang riba, ya. Atau mungkin kita terkena sakit yang menyebabkan kita berobat, habis harta kita. Atau mungkin terjadi sengketa, terjadi masalah, ya, keributan bagi anak-anak. Mereka tidak ada yang perhatian dengan orang tua, hanya menghabiskan harta orang tua. Itu diantara bentuk-bentuk hilangnya berkah. Ya, atau mungkin ya kita yang duluan meninggal. Ya, artinya kita yang meninggalkan harta kita. Kemudian di akhirat kita mendapatkan siksaan karena dusta tersebut. Ini diantara makna hilangnya keberkahannya. Kemudian hubungan antara hadits dengan bab, di mana pada hadits menjelaskan akan haramnya banyak bersumpah. Ya, haramnya banyak bersumpah. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana pada hadits menjelaskan akan haramnya banyak bersumpah. Karena itu adalah bentuk kurangnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kurang mengagungkan Allah itu artinya menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi seorang yang bertauhid pasti dia akan menjaga kesempurnaan tauhidnya. Di antara bentuk menjaganya adalah tidak sering-sering bersumpah. Karena bersumpah itu artinya kita menggunakan sesuatu yang besar, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal-hal yang seperti ini itu hanya kadang-kadang kita gunakan. Ya, kadang-kadang kita gunakan. Taib. Kemudian berikutnya, wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim syaimitun zanin wa ailun mustakbir wa rajulun ja'alallahu bi ta'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi, rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara padanya pada hari kiamat dan tidak akan mensucikannya, dan baginya atau bagi mereka azab yang keras. Ada tiga orang Allah tidak akan bicara padanya pada hari kiamat, dan Allah tidak akan sucikan mereka, dan Allah timpakan azab yang keras. Yang pertama adalah usyaimitun zanin, orang tua renta yang berzina. Karena usia yang tua, renta, tentunya dia sudah lemah syahwatnya, iya kan? Tapi lantas dalam kondisi seperti itu dia berzina, maka tidak akan dibicarai oleh Allah dan akan disiksa dengan siksaan yang keras. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Biasanya orang miskin itu kan tahu diri, sudah miskin sombong lagi, iya kan? Sudah miskin sombong lagi. Ini keterlaluan. Iya.
Kalau orang kaya ya wajar. Maksudnya bukan wajar bagaimana, memang ya bukan artinya dibolehkan kita sombong. Tapi kalau kaya kan biasanya ya buat orang gampang untuk sombong. Tapi kalau miskin, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada orang yang seperti ini dan Allah timpakan azab yang keras. Yang ketiga adalah seorang yang menjadikan barang dagangannya, menjadikan Allah sebagai kelarisan barang dagangannya. Dia tidak belanja kecuali pakai sumpah. Dia tidak menjual kecuali pakai sumpah. Iya kan? Tanya berapa harganya ini? Sumpah lagi, demi Allah saya beli sama tetangga itu cuma 5.000, kenapa harganya 10.000 ini? Iya kan? Demi Allah saya sudah beli, saya barusan beli tadi 5.000 harganya. Pakai sumpah dia. Demikian pula dia ketika menjual pakai sumpah. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara padanya pada hari kiamat dan Allah timpakan azab yang keras. Tapi faedah dari hadis, faedah yang pertama, terdapat dalil Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Jadi ini kita harus yakini ya. Sebagaimana kita yakin Allah itu berilmu, Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu maha kaya, juga kita meyakini Allah itu berbicara. Ya, tadi disebutkan hadis Allah tidak akan berbicara kepada 3 orang. Berarti Allah memiliki sifat berbicara. Bagaimana bicaranya Allah? Bagaimana bicaranya Allah? Tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Paham sini ya? Yang jelas Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran ataupun hadits Nabi bahwa Allah itu berbicara. Bagaimana bicaranya? Tidak ada ayatnya, tidak ada haditsnya. Yang jelas kita yakin Allah maha sempurna. Berarti bicaranya Allah sempurna dan tidak sama dengan makhluk. Karena makhluk ini penuh dengan kekurangan, ya kan? Taib. Termasuk bicaranya Allah Al-Quran pakai bahasa Arab. Allah berbicara dengan bahasa Arab. Termasuk bicaranya Allah Injil, ya, Injil, ya, Allah berbicara dengan bahasa ya Suryaniyah, ya, bahasa Suryani. Juga diantara bicaranya Allah yaitu Allah berbicara yaitu Zabur, di mana Allah menggunakan bahasa Ibrani. Intinya adalah kita harus yakin Allah memiliki sifat berbicara. Ya, berbicara sesuai dengan Dia yang maha sempurna. Yang jelas yang namanya bicara itu pasti ada lafadznya, ada suaranya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa, Nabi Musa. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Jadi terjadi pembicaraan antara Allah dengan Nabi Musa. Jadi Allah berbicara, Nabi Musa dengar. Nabi Musa dengar bicaranya Allah. Sebagaimana Jibril alaihi salam ketika menerima Al-Quran, wahyu, kemudian Jibril bawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Jibril mendengarkan bicaranya Allah? Kemudian bicaranya Allah tersebut dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara sebagaimana juga pada hadits ini. Kemudian faedah yang kedua, baik waktu ya. Baik sekali itu ya apa yang bisa kita jelaskan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.